Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Pelajaran yang kedua tentang beriman kepada kitab Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mulai pelajaran kita tentang beriman kepada kitab Allah. Kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah, atau bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah, adalah dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Sekali lagi, beriman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Kemudian iman kepada kitab atau percaya kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kalau anak-anakku semua masih ingat bagaimana Bapak mengajarkan rukun iman ya dengan lagu ya, kita menyanyikan saja ya, kita mengulang kembali. Rukun iman itu ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab. 4. Percaya kepada Rasul. 5. Percaya hari kiamat. 6. Percaya qada dan qadar. Qada dan qadar ketentuan Allah. Ya, itu adalah bagaimana cara kita menghafalkan rukun iman. Kemudian apa tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah? Tidak lain adalah untuk dijadikan pedoman hidup manusia, menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya bertujuan untuk dijadikan pedoman hidup, untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian ya, ini ada lagu lagi ya, kita banyak bernyanyi. Ini kita menghafal kitab-kitab Allah dan siapa nabi penerimanya. Kita mulai saja ya. Mari ikuti anak-anakku, kita bernyanyi bersama. Kitab Allah yang 4. Pertama kitab Taurat. Kedua kitab Zabur. Ketiga kitab Injil. Keempat kitab Al-Quran. Itulah kitab untuk kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan
kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Bagaimana anak-anakku? Bisa semua? Apa? Oh iya, boleh sekali lagi boleh ya. Kitab Allah yang empat. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Itulah kitab-kitab, itu kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Itu anak-anakku ya, silahkan diulang-ulang untuk menghafalkan nama-nama kitab Allah dan Nabi penerimanya. Kemudian kita akan membahas satu persatu ya tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, terdapat petunjuk untuk umat Yahudi. Jadi Nabi Musa diturunkan untuk umat Yahudi. Atau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk umat Yahudi. Berisi 10 perintah Tuhan. Ya. Ini kalau Bapak sampaikan 10-10-nya terlalu banyak, 3 saja ya. Yang pertama adalah tentang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah. Dan yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terdapat petunjuk untuk kaum Bani Israel. Dalam kitab Zabur berisi puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah melunakkan besi, suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Yang keempat adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, nabi terakhir untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil merupakan penyempurna kitab Taurat. Kitab suci kita, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 ya, jadi ya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Isi Al-Quran diantaranya masalah akidah, ibadah, muamalah, janji, ancaman, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah, yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, berbuat dan berakhlak sesuai dengan kitab Allah. Yang ketiga, berpegang teguh kepada kitab Allah. Yang keempat, mendapat pahala yang membacanya. Yang kelima, mengetahui kisah Nabi dan Rasul. Demikian ya, pelajaran kita pada hari ini. Kemudian tugas kalian seperti minggu kemarin ya, yaitu menyalin materi yang ada di video ini ke dalam buku tulis, mencatat materi yang di video ini ke dalam buku tulis, kemudian mengerjakan kuisis yang ada di link ada di deskripsi video. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.